Coba bayangin deh, ada sebuah penyakit, tapi bukan penyakit yang nyerang badan kita, melainkan pikiran kita. Sebuah virus yang nggak kelihatan, yang bisa menginfeksi orang paling pintar sekalipun, dan justru mengubah aset terbesar mereka, yaitu otak mereka, jadi kelemahan yang fatal banget. Nah, kali ini kita bakal bongkar habis-habisan virus berbahaya ini, arogansi intelektual. Kedengerannya aneh kan? Gimana mungkin kecerdasan malah bikin kita jadi bodoh? Tapi pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua pembahasan kita. Kok bisa sih aset paling berharga yang kita punya, kecerdasan kita, malah jadi bumerang yang bikin kita jadi buta sama kebenaran? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal diagnosis dulu nih penyakitnya itu apa. Terus, kita kenali gejala dan jebakan-jebakannya. Nanti, kita bakal belajar dari kisah-kisah tragis orang yang pernah kena. Baru, setelah itu kita temukan resep kuno buat nyembuhinnya. Dan terakhir, kita pahami tujuan utamanya, yaitu jadi orang bijak bukan cuma sekedar cerdas. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Coba deh bayangin, pikiran kamu itu kayak sebuah sistem operasi atau OS di komputer yang super canggih. Nah, virus yang lagi kita omongin ini, arogansi intelektual, itu kayak malware berbahaya yang rusak sistem itu dari dalam. Dan seringnya, kita nggak sadar sama sekali. Jadi, apa sih sebenarnya arogansi intelektual itu? Ini bukan sekedar rasa percaya diri loh ya. Anggap aja ini kayak parasit di pikiran yang terus-terusan bisikin ke telinga kita. Kamu udah tahu semuanya, kamu yang paling benar. Nah, parasit inilah yang bikin kita nolak fakta. Bukan karena faktanya salah, tapi karena kalau kita terima fakta itu, ego kita bakal terluka. Pelan-pelan tapi pasti, parasit ini ngebangun tembok yang akhirnya ngurung kita sendirian di dalam gelembung keyakinan kita sendiri. Nah, virus ini tuh punya dua varian utama. Yang pertama namanya kibir. Ini arogansi yang serangannya keluar. Jadi orangnya ngerasa peta dunia yang dia punya itu satu-satunya yang benar, jadi dia ngeremehin dan nolak semua petunjuk dari orang lain. Varian kedua itu ujub. Nah, kalau ini serangannya ke dalam diri sendiri. Ini kondisi di mana kita tuh jatuh cinta sama otak kita sendiri, ngerasa semua pencapaian kita itu murni karena kita jenius. Dua-duanya sama-sama bahaya. Pernah nggak sih kamu ketemu orang dengan salah satu dari dua tipe ini? Terus gimana caranya kita bisa deteksi virus yang super halus ini? Entah itu di diri kita sendiri atau di orang lain. Gejalanya itu nggak kayak demam atau batuk yang kelihatan jelas. Ini jauh lebih tersembunyi, tapi efek rusaknya luar biasa. Yuk kita bedah satu persatu, gimana dia muncul, dan jebakan mematikannya apa aja. Coba deh perhatiin polanya. Gejalanya ini sering banget nyamar di balik topeng pemikiran kritis. Seseorang mungkin kelihatan pinter banget pas lagi ngebongkar argumen orang lain. Tapi coba deh perhatiin, dia pernah nggak ngelakuin hal yang sama ke argumennya sendiri? Buat dia, diskusi itu bukan buat nyari kebenaran, tapi buat menang di atas panggung. Tanda yang paling jelas, anti kritik total. Begitu dikritik, dia langsung nyalain orang lain, berburuk sangka, dan ujung-ujungnya ilmunya dijadiin senjata buat ngebungkem orang, bukan buat mencerahkan. Ada sebuah analogi kuno yang menurut saya, wah ini indah banget buat ngegambarin jebakan ini. Bayangin perjalanan nyari ilmu itu kayak kita lagi jalan. Di jengkal pertama, pas baru tahu secuil, orang bakal ngerasa dia udah tahu segalanya. Sombongnya minta ampun. Nah inilah fase arogansi akut, di mana pikirannya berhenti belajar, jadi keras kayak fosil. Tapi kalau dia mau terus jalan ke jengkal kedua, dia bakal sadar, wow ternyata ilmu itu seluas samudra. Dan disitulah arogansinya hancur. Dan di jengkal ketiga, dia akhirnya sampai di puncak kebijaksanaan. Di mana dia sadar bahwa yang dia ketahui itu cuma setetes air di lautan. Virus arogansi ini, dia ngunci korbannya selamanya di jengkal pertama. Sejarah itu kan laboratorium yang paling jujur ya, buat ngelihat dampak kehancuran dari virus ini. Yuk kita lihat beberapa studi kasus yang tragis. Ini kisah-kisah nyata tentang orang-orang jenius yang akhirnya hancur bukan karena musuh dari luar, tapi karena ego yang ada di dalam diri mereka sendiri. Kisah pertama kita datang dari zaman dulu banget. Ada seorang raja yang super cerdas dan super berkuasa. Namanya Namrud. Kekuasaannya itu absolut banget dan otaknya setajam silet. Sampai-sampai dia mulai percaya kalau dia punya kendali atas segalanya, bahkan atas konsep paling dasar kayak hidup dan mati. Coba diperhatiin logikanya yang udah terinfeksi parah ini. Cuma karena dia punya kuasa buat ngeksekusi atau ngampunin tahanan, dia langsung nyamain dirinya sama Tuhan. Tapi lihat apa yang terjadi waktu Nabi Ibrahim ngasih dia tantangan logika yang super simple tapi absolut. Coba terbitin matahari dari barat. Seketika, otaknya yang jenius itu langsung blank.
cognitive shutdown. Dia diam 1000 bahasa. Ini bukti klinis banget kalau ego itu bisa bikin otak kita lumpuh, nggak sanggup mikirin kebenaran yang paling jelas sekalipun, cuma karena nerima kebenaran itu bakal ngancurin ilusi kehebatannya. Oke, sekarang kita lompat ke kisah yang lebih modern. Ada seorang ulama dan pemikir yang sangat dihormati, namanya Abdullah Al-Qasemi. Seluruh identitas intelektual dia itu dibangun di atas satu pondasi. Keyakinan kalau pemahaman dialah yang paling benar, paling murni, dan paling lurus. Tapi, suatu hari ketika dia berselisih pendapat dengan ulama lain dan merasa superioritas intelektualnya nggak diakui, egonya itu terluka parah. Bukannya introspeksi, pikirannya yang udah terinfeksi arogansi malah ngelakuin manuver pertahanan yang super ekstrim. Dia berbalik 180 derajat. Untuk ngebuktiin kalau sistem yang nolak dia itu salah, dia mutusin buat ngehancurin seluruh fondasi sistem itu di dalam pikirannya, yang akhirnya bikin dia jadi seorang ateis. Kisah ini jadi pengingat betapa rapuhnya sebuah keyakinan kalau dibangun di atas ego. Kisah ketiga ini mungkin yang paling bikin nyesek ya. Namanya Bal'am, seorang cendekiawan brilian di zaman Nabi Musa. Dia ini bukan orang bodoh sama sekali bukan. Sebaliknya, dia dikasih karunia ilmu yang sangat dalam. Dia tahu persis mana yang benar dan mana yang salah. Pengetahuannya itu kayak cahaya yang terang benderang. Tapi pas dihadapkan pada pilihan antara ngebela kebenaran atau dapat imbalan duniawi kayak harta dan jabatan, egonya yang ngambil alih kendali. Ilmunya yang harusnya jadi kompas moral, malah dia pakai sebagai senjata buat membenarkan kesalahannya. Al-Quran menggambarkannya dengan perumpamaan yang luar biasa kuat. Dia itu seperti anjing yang terus menjulurkan lidahnya, nggak peduli diusir atau dibiarin. Ini ilustrasi yang sempurna banget, bahwa kecerdasan yang udah diperbudak sama ego itu bukan cuma nggak ada nilainya, tapi juga bisa ngerendahin martabat pemiliknya sampai ke titik yang paling rendah. Ngeliat semua kehancuran tadi, mungkin kita jadi takut ya. Jangan-jangan virus ini udah ada di dalam diri kita. Tenang, ada antivirusnya. Yuk kita masuk ke bagian resep, sebuah protokol praktis buat ngelakuin eksorsisme intelektual pada ego kita sendiri. Ini adalah teknik yang diadaptasi dari psikologi modern, anggap aja kayak lagi ngedebak pikiran kita sendiri. Langkah pertama, identifikasi. Pas muncul pikiran, ide dia bodoh banget, langsung tangkap basah pikiran itu. Langkah kedua, beri jarak. Sadari, itu bukan kamu, itu si parasit arogansi yang lagi ngomong. Langkah ketiga, bantah. Tanya ke diri sendiri, idenya beneran bodoh atau jangan-jangan gue cuma nggak suka karena itu bukan ide gue? Langkah keempat, hilangkan rasa takut. Coba pikirin, emang ruginya apa sih kalau kita ngakuin ada benarnya? Nggak ada kan? Dan terakhir, langkah kelima, restrukturisasi. Paksa diri kamu buat nerima kebenaran nggak peduli datangnya dari siapa. Kelihatannya simple, tapi ini butuh latihan terus-menerus. Nah, kalau yang ini benar-benar sebuah algoritma mental yang jenius buat ngelawan ego secara langsung. Otak kita kan secara otomatis suka banding-bandingin ya. Algoritma ini ngebajak proses itu. Jadi kalau ketemu orang lebih tua, langsung paksa pikiran buat mikir, dia lebih lama hidup, pahalanya pasti lebih banyak. Ketemu yang lebih muda, dia lebih sedikit dosanya. Ketemu orang yang ilmunya di bawah kita, dia salah karena nggak tahu, aku salah padahal udah tahu, kesalahanku lebih fatal. Ini tuh kayak kita nginstal software kerendahan hati langsung ke otak kita. Cara sistematis buat matiin ego sebelum dia sempat bersuara. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Setelah semua diagnosis, gejala, dan resep penyembuhan ini, sebetulnya apa sih tujuan akhir dari semua ini? Jawabannya adalah buat mencapai level tertinggi dari kesehatan pikiran. Jadi, ini dia poin krusialnya. Puncak dari kecerdasan itu bukan tentang memenangkan setiap debat atau ngumpulin segudang informasi. Bukan itu. Kecerdasan sejati adalah soal pertarungan di dalam diri kita. Ukurannya adalah seberapa hebat kemampuan pikiran kita untuk ngenalin, ngelawan, dan akhirnya naklukin arogansinya sendiri. Itulah perjalanan dari sekedar cerdas menjadi benar-benar bijak. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita semua renungkan. Coba lihat semua pengetahuan yang udah kita kumpulkan selama ini. Apakah pengetahuan itu berfungsi sebagai jendela yang bikin kita bisa ngelihat dunia yang lebih luas? Atau jangan-jangan pengetahuan itu justru udah berubah jadi tembok tebal yang ngurung kita di dalam penjara sempit pikiran kita sendiri? Coba direnungkan.